Para kadang kinasih, saudari-saudara yang dicintai Tuhan, ada beberapa tokoh yang penting yang ditawarkan menjadi bahan permenungan kita berkaitan dengan persiapan menyambut Al-Masih. Tokoh-tokoh yang selalu tampil di masa Advent diantaranya adalah tentu saja Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu sangat populer dan masyhur, yang kalau gugu karpe dhewe kersane dhewe luwih terkenal tinimbang Gusti Yesus rikala kuwi. Malah disangka dia adalah Mesias karena hebatnya, dahsyatnya suara dan pesan yang disampaikan. Tetapi Yohanes dengan rendah hati menerangkan pada setiap pribadi, yang datang sesudah aku jauh lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan kehadiran Yohanes, orang masyhur dan besar, itu memang diimani oleh umat Israel sebagai tanda persiapan sesudah dia adalah seorang Mesias, juru selamat. Maka sesungguhnya bukan nama Yohanes, tetapi mungkin nama-nama nabi besar zaman lama, zaman dahulu yang akan bangkit dan mempersiapkan jalan itu. Yang telah selalu disebut oleh Israel sampai hari ini nabi besar itu diantaranya adalah Elia. Maka di samping mengenal Yohanes Pembaptis, saya mengusulkan Anda mendalami tentang sopo to Nabi Elia kuwi. Anda bisa searching, bisa browsing, bisa surfing di media sosial. Siapa tokoh perjanjian lama yang namanya Elia? Saya akan membacakan tulisan kitab Nabi Sirah tentang Elia. Dikatakan begini: dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas Israel. Karena geramnya jumlah mereka dijadikan sedikit. Keren ya, kuasa banget ini. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hei Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan engkau? Dalam ulah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda api. Bahkan dipercaya Elia itu tidak wafat, tetapi diangkat ke surga, dan yang mengangkat itu kereta dengan kuda api. Bayangkan, engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan meninggal dalam kasih. Tokoh semacam itu pun, sebesar itu pun bagi Israel adalah seseorang yang hanya mempersiapkan kedatangan sosok yang jauh lebih besar, yaitu Mesias. Dan hari ini kita mendengarkan kisah tentang Santo Yusuf, yang saya ingin menguraikan bersama sosok Maria, Bunda Yesus, yang punya semangat yang sama, terbuka pada kehendak Allah dan terus menggulati dan menghidupi iman itu. Iman, masa depan, kehidupan
yang entah bagi Maria yang kala itu diberi kabar malaikat, entah bagi Yusuf yang nyatanya meminang seorang yang telah mengandung bukan dari dirinya, dan menekuni kehendak Allah itu secara sungguh-sungguh. Kiranya itu akan menjadi pesan terakhir dari khotbah saya sore ini. Saudari-saudara, saya akan memulai dari kenangan akan beberapa minggu yang lalu ketika kita bernyanyi andaikan kau datang kembali, gitu kan? Jawaban mana yang kamu beri, bersinarlah engkau sampai nanti untuk kita kembali lagi. Aduh, itu sangat indah dalam kehidupan saya sebagai seorang beriman, membayangkan Allah yang mengulurkan tangannya untuk setiap pribadi yang ingin mendekatinya. Kenangan yang indah dan bukan kenangan lama. Itu lagu yang aktual, yang dikarang sebagai lagu rohani, ini ternyata lahir sebagai lagu populer yang dinyanyikan oleh setiap orang. Nah, saya juga menemukan lagi lagu yang sebenarnya dikarang untuk lagu pop, tetapi menjadi lagu rohani. Seorang namanya Paul McCartney, itu anggota The Beatles, itu mengarang lagu untuk memuji ibunya yang namanya Mary. Ibuku kui yen aku duwe masalah lan aku cerita marang ibu mau ngendika biarkanlah itu terjadi. Let it be. Kisera-sera. Ketika aku dalam kegelapan kehidupan dan aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh, ibuku hanya mengatakan biarlah terjadi. Engkau ora kabeh baik, kurang luwih ngono. Terbuka pada kehendak Allah. Anda pasti sudah kenal dengan lagu itu. When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be, 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 whisper word of wisdom, let it be. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Lihat, ketika aku menemukan diriku dalam kesulitan, ibuku Mother Mary datang kepadaku, membisikkan satu kata yang bijaksana, biarlah terjadi. Dan dalam saat-saat gelap, dia selalu berdiri di dekatku, di depanku, dan membisikkan kata indah, biarlah terjadi, biarlah terjadi. Saudari-saudara, bukankah ini pula yang ketika Maria kebingungan karena ada malaikat Tuhan datang, malaikat Gabriel datang, kemudian memberitahukan kepada seorang perempuan yang umurnya kurang lebih 13-14 tahun, sangat muda, SMP, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan anaknya bla 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 akan menjadi besar. Maria bingung dan tidak tahu, dan dialognya itu dialog yang sangat polos. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Intermezzo. Dalam tradisi Yahudi, orang bertunangan itu disebut suami istri minus belum berhubungan badan. Tetapi sudah disebut suami istri sampai nanti peresmian. Kalau sekarang sampai nanti sakramen perkawinan.
Maka walaupun menjadi istri Yusuf, atau lebih tepatnya kalau kultur kita, bahasa kita adalah tunangan Yusuf, dia kebingungan. Aku terus marang Yusuf dan aku hamil bukan dari dia. Dan aku harus mengatakan aku hamil karena yang Allah suci, Roh Kudus. Piye nare. Tetapi dalam kebingungan Maria mengatakan lete di via voluntas Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dan hidup yang harus ditanggungnya bukan hidup yang lancar-lancar. Kalau disebut dalam judul itu kabar sukacita, itu sukacita bagi kita. Tetapi mungkin kesedihan dan kebingungan Maria ketika menerima kabar malaikat itu. Tetapi Maria dalam kesulitan membuka hati pada kehendak Allah yang memimpin. Amin. Sekarang Yusuf umurnya kurang lebih 18 tahun meminang Maria yang 13-14 tahun dengan mimpi menjadi kelas menengah, yaitu tukang kayu. Pada waktu itu tukang itu kalau sekarang mungkin insinyur, gitu kan, tukang kayu yang hidup sejahtera, bahagia, saleh dan mengabdi Tuhan. Tiba-tiba ada berita bahwa Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Tentu membuat Yusuf itu syok, kaget, dan tidak tahu iki kudu dinalar piye, ini harus dinalar seperti apa. Maka kemudian dikatakan bagaimana Yusuf itu berencana memisahkan diri dari hubungan dengan Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bisa saja kalau Yusuf itu tidak bersikap itu mencak-mencak karena tersinggung dan marah karena tidak mudeng. Siapa yang mudeng bahwa istrinya hamil karena Roh Kudus? Tidak ada yang mudeng. Tetapi Yusuf mengambil risiko itu dengan diam-diam tanpa marah. Bahkan dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Dan kemudian terjadilah penampakan malaikat dalam mimpi. Yusuf diberitahu dan Yusuf mengambil sikap apa? Yusuf mengambil sikap sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Let it be. Biarkanlah pekerjaan Allah, biarkanlah kuasa Allah yang bekerja untuk diriku, untuk Maria istriku, untuk keluarga. Apakah kemudian jurcek welo-welo tentang masa depan? Orang tetap racetlo, tetapi sudah punya keinginan bahwa mempersilahkan Tuhan untuk berkehendak dan mereka mengikuti kehendak Allah itu. Dan nyatanya kehidupan yang sangat tidak mudah. Yusuf dipanggil Tuhan sebelum Yesus berkarya, dan Maria harus menyaksikan karya-karya Yesus yang dicemooh, diumpat, bahkan akhirnya disiksa dan bahkan disalib. Saudara-saudara, pesannya sangat sederhana dikatakan, tetapi sangat tidak mudah cak-cakannya. Hari-hari menjelang penyambutan Sang Juru Selamat dalam kehidupan,
hari ini kita ditanting oleh firman Allah, oleh teladan Yusuf dan Maria untuk membuka hati pada kehendak Allah di dalam kehidupan. Tanpa seringkali utak-utik logika dan nalar. Yang namanya percaya, mempercayakan, menyandarkan, lende-lende, sende-sende, itu bukan perkara nalar. Kalau aku capek dan liar-liar dan kemudian ada ayahku yang ada di dekatku dan aku sumende, kalau ayahku minggati aku tiba, mergo aku mempercayai uripku ana ing bapakku. Ini bukan soal perhitungan fisika, kemiringan berapa supaya aku tidak jatuh. Enggak, menyandarkan itu pada Allah, pada perkara-perkara yang kita sendiri sosok judik lan cuntel. Bukti tentang studi bagi para anak-anak dan orang muda. Bukti perkara pacar, anggere untuk pacar kok mesti butuh kartuli. Bukti perkara wong tuwa sing saben-saben jaluki duit anak ora duwe duit. Bukti perkara relasi keluarga besarnya dan banyak perkara-perkara lain. Tidak ada perkara yang selesai sempurna, tetapi satu hal yang diyakini oleh Yusuf dan Maria adalah let it be. Whisper of wisdom, let it be.